Shalom. Saya mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada warga yang baru pertama kali mengikuti di ibadah GKJW Pare dan mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap menggunakan masker sampai ibadah selesai. Setelah ibadah selesai, warga keluar melalui pintu samping sebelah barat dengan salam di dada. Mari kita membuka ibadah pagi ini dengan pujian dari PKJ 219 ayat 1 dan 2. Para kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari yang kudus Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama membangun ibadah dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama satukan hati, padukan iman kita dan kita memuliakan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah hari ini bersama kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan atas kehidupan kami di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan kasih setia yang kekal memelihara semua ciptaannya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Sabda Tuhan yang menuntun kita masuk dalam ibadah bersama di saat ini kami siapkan dari Matius pasal 21 ayat 23b. Yang demikian sabda Tuhan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Amin. Kidung Jemaat 16 bait yang pertama dan kedua. Umatmu
kekasih Tuhan, disilakan untuk duduk. Para Bapak Ibu kepunyaan Tuhan, kita senantiasa mengakui akan kasih dan sayang Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai pribadi, persekutuan. Dia Allah yang setia untuk menopang, memberkati kehidupan kita dengan tak henti-henti. Namun pada sisi yang lain, bila kita merenungkan kehidupan ini, maka tentunya kita malu di hadapan Tuhan karena langkah dan perjalanan kita kadang-kadang jauh dari yang dikehendaki. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, dengan penuh kerendahan hati kita bersujud di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunan. Bapa di surga, kami mengakui akan segala kuasa dan kemurahan-Mu yang setia mewarnai hari-hari kehidupan dan pergumulan kami. Kami mengaku bahwa tidak ada ruang yang kosong dari hidup kami tanpa kehadiran-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan atas segala kasih dan kebaikan yang tulus dan sempurna yang berlaku kepada kehidupan kami, apa dan siapapun kami. Namun di balik pengakuan itu kami juga menyadari betapa lemahnya hidup kami. Jalan-jalan kami sering ditentukan oleh pikiran dan kehendak yang terkadang menyesatkan kehidupan, yang membawa kami jauh daripada kehendak dan kasih Tuhan. Oleh pengakuan itulah kami datang bersujud di hadapan Tuhan. Di pagi ini kami mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdosa kepada Bapa, berdosa kepada sesama. Mohon belas kasihan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui akan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menyediakan kasih dan pengampunan bagi setiap yang datang kepadanya. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri selaku tanda sukacita dan syukur untuk menerima berita pengampunan. Dan setelah itu kita meresponnya dengan kidung jemaat 432 bait yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang
kita menyediakan hati kita untuk kita menerima pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam renungan ibadah kita hari ini dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini, di mana hari demi hari Engkau yang senantiasa memeliharakan hidup kami di dalam anugerah-Mu. Sehingga apabila saat ini kami dapat beribadah kepadamu, itu juga adalah karena kasih setia dan rahmat-Mu bagi diri kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang sudah memerintahkan kepada kami untuk selalu belajar dan memeriksa kitab suci-Mu, karena dari dalamnya kami dapat mengetahui akan jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karenanya ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti akan arti firman-Mu, terlebih mampukan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, sebagai saluran berkat akan pengajaran firman-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu sempurnanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa dan memuliakan diri-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32, demikian sabda firman-Nya. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Tentunya kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Kidung Jemaat 57 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya membuka masker biar dialog kita semakin terbangun. Kekasih Tuhan, di minggu yang penuh sukacita ini kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema firman yang mencipta dan merangkul perbedaan. Firman yang mencipta dan merangkul perbedaan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tentunya bisa mengakui bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti. Walau kita sadari bahwa ada segelintir orang, segelintir kelompok yang getol untuk memerangi perbedaan-perbedaan itu tanpa menyadari apa akibatnya dalam kebersamaan hidup. Saya membayangkan begini Bapak Ibu, andai Tuhan Yesus menciptakan semua para lelaki, entah bentuk fisik atau kemauannya itu sama, tingginya sama, tampannya sama, rambutnya sama, kulitnya sama. Kemudian Tuhan menciptakan para wanita, ya juga cantiknya sama, kulit putihnya sama, rambutnya sama, semuanya sama. Pasti kacau yang terjadi. Bisa terjadi, kita tidak bisa membedakan. Ciri khas istriku begini, orang tuaku begini, saudaraku begini, karena semuanya sama. Suamiku yang mana ya? Kalau andai kata 10 orang dari depan melihat, suamiku yang mana ya? Jalannya sama, cirinya sama.
dan pasti akan menimbulkan suasana yang tidak bisa kita bayangkan. Itulah sebabnya kalau Tuhan menciptakan sama, ini kacau. Tuhan menciptakannya berbeda. Masih lanjut dengan analogi itu. Andai di dunia ini hanya ada satu warna, katakan hijau. Jenengan memandang langit itu hijau, lihat laut, air laut itu hijau, air darat itu hijau, ya. Lihat tembok itu hijau. Ini membosankan. Tuhan tahu kalau itu membosankan, sehingga Dia menciptakan warna-warni. Dia menciptakan warna-warni untuk menyempurnakan ciptaannya supaya makhluknya itu menikmati dengan sempurna. Dia menciptakan manusia dengan identitasnya sendiri-sendiri, wajahnya sendiri-sendiri. Dan kalau kita memperhatikan, awalnya itu bumi itu hanya satu bentuk, kosong dan gelap. Tetapi oleh karena karya Tuhan, Tuhan mengubah yang sama itu menjadi berbeda-beda, sehingga ada laut, ada udara, ada darat, dan sebagainya. Ini perbedaan-perbedaan yang diciptakan Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan manusia kedua. Tetapi dalam tanda kutip manusia kedua ini tidak sama seperti manusia pertama. Dengan performance yang berbeda, dengan kelemah lembutan, ini beda. Yang berbeda ini kemudian disatukan oleh yang berbeda Adam tadi. Nah, perbedaan tadi dimasukkan atau dijadikan satu dengan Adam tadi itu fungsinya sebagai penolong. Dalam konteks perbedaan, kita melihat kehadiran orang lain. Jadi saya tidak sedang membahas suami istri ya, tapi saya membahas ini dalam konteks perbedaan. Ketika orang yang berbeda itu hadir di sekitar kita, ada bekerja bersama-sama dengan kita, maka tentunya dia hadir untuk menjadi penolong bagi kita dalam berbagai aspek kehidupan. Entah dalam pekerjaan bersama-sama, dalam kegiatan apa, kehadiran orang lain bukan sebagai musuh atau ancaman, tapi orang yang diutus Tuhan untuk ada dan bersama-sama kita bekerja dalam perbedaan-perbedaan pikir, pandang, dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau begitu mengapa ada orang-orang yang getol untuk memaksakan kehendak, kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak kepada orang lain harus sama? Ya, kalau jawaban sederhananya, karena ada kelompok-kelompok yang tidak menghargai perbedaan itu sebagai ciptaan Tuhan dan anugerah, di mana perbedaan-perbedaan itu menyimpan kekuatan-kekuatan yang ketika dipadukan maka akan menghasilkan hal yang jauh lebih baik untuk hidup bersama di bumi yang satu. Kekasih Tuhan sejak tampil dan melayani, Tuhan Yesus menyampaikan ajaran atau kehendak Allah dengan hikmat, dengan kuasa, dengan pandangan yang memandang sesama menjadi bahagiannya, tidak peduli dari ras mana, siapa dia, status sosial seperti apa. Tuhan Yesus tidak peduli. Dia memandang mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hadirnya firman Allah. Dan itulah yang membedakan dia dengan para pemuka atau pemimpin agama Yahudi. Di satu sisi dan sisi lain, ketika para pemuka agama Yahudi melihat bahwa ada yang berbeda, ada orang lain yang berbeda, yang juga memberitakan firman Allah, mereka tidak melihat dia sebagai hadir perbedaan, penolong yang bisa menolong mereka, tetapi mereka melihat sebagai ancaman yang harus disingkirkan.
Walaupun kita tahu bahwa kalau kita membaca Alkitab itu sepanjang itu mereka tidak mampu berhasil mengalahkan Tuhan Yesus dengan cara-cara mereka yang licik, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jebakan, itu tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita tadi ini pun juga mereka mencoba lagi dengan mempertanyakan kuasa dari manakah yang diberikan kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus bisa menyampaikan firman dengan penuh hikmat. Dia bisa membuat mujizat-mujizat, bahkan dengan penuh leluasa mengajar di dalam kerajaan, mengajar dalam bait Allah. Kalau pertanyaan mereka seperti itu, mereka tidak mempersoalkan apa yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka mempersoalkan perihal legitimasi, kuasa dari mana yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan aktivitas mengajar, melakukan mujizat, berada dalam bait Allah untuk menyampaikan firman Allah. Sebab bagi orang-orang Yahudi, pekerjaan-pekerjaan itu adalah tugas para imam, para pemuka-pemuka agama Yahudi. Yang lain tidak boleh. Yesus itu bukan imam dalam konteks ini. Dia bukan orang Lewi, dia juga bukan para pemuka agama Yahudi. Sehingga kalau dia menyampaikan kebenaran itu mestinya tidak boleh. Itu karena aturan yang berlaku dalam tradisi Yahudi, ya. Jadi mereka tidak mempersoalkan apa yang diajarkan oleh Yesus, tidak menyoalkan kebenaran yang sedang disampaikan Yesus, tapi mereka menyoalkan siapa yang mengajar. Ini bukan dari kelompok kita, ini bukan dari golongan kita. Oleh karena menyalahkan siapa yang mengajar, sehingga seolah-olah juga menyalahkan ajaran yang disampaikan. Mereka tidak berani menyalahkan ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika mereka bertanya, Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus mengatakan, jawab dulu pertanyaanku. Baptisan dari Yohanes asalnya dari mana? Mereka tidak mau menjawab karena mereka tahu itu dari surga. Kalau mereka menjawab berarti akan terungkap kelicikan mereka. Makanya saya katakan tadi, mereka mempersoalkan yang menyampaikan yaitu Yesus. Legitimasi untuk menyampaikan firman Allah. Para kekasih Tuhan, Tuhan Yesus di dalam perikop yang berikut mencoba merespon para pemuka agama Yahudi dengan menyampaikan perumpamaan. 2 orang anak yang disuruh ayahnya, anak yang pertama dia mengatakan siap. Ya kalau dalam bahasa sederhana, siap ayah, baik saya akan melakukan. Ini kan menyenangkan hati ayah. Tuhan Yesus mengatakan itulah sama seperti para pemuka agama Yahudi yang tahu benar kehendak Tuhan apa yang harus mereka lakukan, tetapi kemudian mereka tidak melakukannya. Mereka punya asumsi bahwa mengetahui firman Allah, mengajarkan firman Allah semakin banyak itu semakin baik, walaupun tidak melakukan. Ini ada di dalam benak orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi. Padahal kita mengetahui yang banyak sekalipun, kita mengajarkan yang banyak sekalipun, tapi kalau kita tidak melakukan, kita tidak beda jauh nilainya dengan orang yang sama sekali tidak tahu. Bahkan orang yang tidak tahu tapi melakukan yang baik itu jauh lebih baik daripada kita yang tahu tapi tidak melakukan. Ini perenungan yang tentunya menjadi catatan bagi saya dan Bapak Ibu. Belum kelar, belum lengkap ketika kita tahu dan tidak melakukan. Tahu mengajarkannya dengan bagus di mana-mana kita ajarkan, tapi kita belum melakukan, itu tidak lengkap. Entah dalam panggilan kita, di dalam keluarga,
di dalam lingkup kerja kita, dalam kehidupan bersama kita, kelihatannya orang Kristen baik sekali, menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Tetapi pelaksanaannya, ketika orang tahu kita lakukan yang jahat, maka mereka menggeleng-geleng kepala. Bukankah ini model memalukan Tuhan? Tuhan Yesus menyamakan orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi sama seperti itu. Dan anak yang kedua, saya tidak mau, jujur saya tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Dan dia melakukan. Tuhan Yesus menyamakan seperti para pemungut cukai dan perempuan-perempuan, maaf dalam Alkitab, perempuan-perempuan sundal. Mereka setelah mendengarkan apa yang disampaikan Yohanes, pemberitaan oleh Yohanes, mereka bertobat. Dan justru mereka yang lebih awal baris terdepan untuk masuk dalam kerajaan surga dibanding dengan para pemuka agama Yahudi. Para kekasih Tuhan, kalau kita cermati dari seluruh bacaan ini, kita melihat bahwa kegagalan pemuka agama Yahudi adalah mereka terlalu mengagungkan dirinya, terlalu percaya diri bahwa mereka itu benar. Kelompok yang lain salah. Kebenaran itu hanya ada pada diri, melekat pada diri mereka. Dan di kesempatan itulah Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa hal yang benar, hal yang baik itu bisa saja muncul dari mereka yang selama ini kita anggap tidak berdaya, kita menganggap mereka kecil, kita menganggap kelompok mereka kelompok yang tidak punya apa-apa. Baik dan benar itu ada dan bisa saja muncul dari mereka. Sehebat dan sekuat apapun manusia, manusia tidak bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu adalah realitas yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mau menemukan makna atau nilai-nilai yang ada dalam pelbagai perbedaan ini, maka belajarlah kita saling menghargai. Mulai dari lingkup kehidupan keluarga, mari kita saling menghargai. Lingkup kelompok, lingkup jemaat, lingkup bangsa dan bernegara. Mari kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena ada nilai-nilai besar di balik setiap perbedaan-perbedaan yang ketika dipadukan, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan ini secara bijaksana. Kehidupan yang penuh kemuliaan dan tentunya untuk memuliakan Tuhan. Ketika dalam judul tadi firman Tuhan mencipta dan merangkul perbedaan. Artinya dalam pemahaman yang luas, penjaringan dan saya tidak bisa menciptakan perbedaan. Yang menciptakan perbedaan itu Tuhan. Penjaringan dan saya ditugaskan untuk merangkul perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks kehidupan bersesama. Tuhan meminta mengutus kita untuk kita merangkul karena ada rencana dan kehendak Tuhan ketika Dia menciptakan perbedaan-perbedaan di antara kehidupan satu dengan yang lain dalam diri dan kebersamaan kita dengan orang lain. Sekalipun Bapak Ibu kita sadari bahwa merangkul perbedaan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang prihatin seperti ini, tidak semua orang mau. Tapi itu panggilan kita yang harus kita lakukan. Andai saja semua orang mau, kita menyadari perbedaan sebagai anugerah Tuhan, tentu kehidupan manusia di muka bumi ini akan jauh lebih baik. Tuhan mengutus kita untuk melakukan, merangkul setiap perbedaan-perbedaan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan
yang baru disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Mari kekasih Tuhan, saya mengundang kita bersama-sama untuk berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan yang telah kita kumpulkan dari rumah kita masing-masing. Dan dasar untuk persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan PKJ nomor 264 ayat yang kedua. Mari kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Dipermuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Allah yang maha baik, yang kebaikan-Mu nyata dalam setiap perjalanan suka duka kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami agar kami menjadi pribadi-pribadi utusan Tuhan yang mampu merangkul perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah kekuatan bersama
untuk menjawab panggilan di tengah-tengah kehidupan, baik sebagai keluarga, persekutuan jemaat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan ingin kami semua menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois, yang tidak sombong, tetapi yang setia untuk melakukan kehendak-Mu. Membuktikan kepada dunia bahwa perbedaan itu Tuhan ingin dan Tuhan ciptakan demi untuk kebaikan-kebaikan bersama kami. Sehingga patutlah kami menghayati perbedaan itu sebagai anugerah yang patut pula kami wujudkan dalam kebersamaan hidup. Kami bersyukur bahwa perjalanan sepanjang minggu ini Tuhan berkati dengan segala suka duka yang pada akhirnya baik adanya. Baik itu tercipta dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus khusus tolong kami umat Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan dan khusus di Jemaat Pare. Kami berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di masa-masa yang penuh keprihatinan ini, kami berdoa agar iman dan percaya warga Tuhan, jemaat Tuhan tetap teguh dan berharap pandang kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup yang sedang dirasakan. Kami berdoa agar kasih Tuhan membersamai kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang sedang berada dalam proses perawatan. Kami serahkan Bapak Bambang Edi, kami serahkan Ibu Kusmologito, kami menyerahkan Ibu Sugati, kami menyerahkan Ibu Prapti, kami menyerahkan Ibu Singgih. Juga kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan nama. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa meneguhkan dan mengokohkan, dan kuasa Tuhan yang berkarya di dalam proses perawatan dan penyembuhan. Ketika Tuhan berkarya, maka kami yakin yang terbaik selalu Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara kami kekasih. Tuhan mohon pertolongan dan perlindungan kepada semua warga jemaat Tuhan di Jemaat Pare, juga kekuatan bagi kami semua selaku pelayan-pelayan Tuhan, agar kami mampu melakukan panggilan dan peran yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan mengasihi dan menolong anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangan, dalam studi mereka, apalagi di masa pandemi ini, studi dalam wujud daring. Tuhan menolong dan memberkati senantiasa. Kami berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menolong kami. Sekalipun kami ini beragam, kami ini penuh dengan kemajemukan, tetapi kami percaya Tuhan menciptakan Indonesia ini untuk ada, sebagaimana yang kami rasakan dan alami perbedaan-perbedaan ini. Tuhan menolong kami semua agar biarlah kami dimampukan untuk bisa mewujudkan kebersamaan, merangkul perbedaan-perbedaan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong pemerintah kami yang terus berjuang untuk memulihkan krisis yang sedang terjadi.
Tuhan mampukan pemerintah kami dengan semua komponen anak-anak bangsa. Biarlah dalam kesatuan hati, saling menghargai satu dengan yang lain, kami bersama-sama berkarya dan berperan dalam bidang masing-masing. Kami bisa mampu mengatasi dan melewati masa keprihatinan yang sedang dirasakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk peristiwa yang baru saja kami saksikan. Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami yang mengakhiri masa bakti dalam pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen. Tuhan menolong dan mengasihi. Tuhan telah mempercayakan untuk sekian waktu dan kini mereka mengakhiri tanggung jawab. Berkenan Tuhan menolong dan memberkati. Dan kepada saudara-saudara kami yang baru Tuhan percayakan, baik itu dalam kepengurusan maupun dalam panggilan sebagai kepala sekolah di SMK YPPK Pare, biarlah masing-masing berperan dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan yang kami haturkan dalam kekurangan dan keterbatasan. Berkenan Tuhan memberkatinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh berperan dalam membangun ibadah ini. Apa dan siapapun kami, berkenan Tuhan menerima segenap persembahan dan peran yang kami lakukan. Mohon ampun Tuhan manakala ada yang tidak berkenan. Kami serahkan perjalanan dan lanjutan hidup kami di hari-hari yang menanti kehadiran kami dan karya. Biarlah Tuhan membersamai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Para kekasih Tuhan, hari ini Tuhan mengutus kita untuk pergi membangun kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang berbeda pikir, berbeda pandang, bahkan berbeda kelompok, golongan, dan agama. Tuhan memanggil kita untuk melakukan peran itu, sekalipun kita kadang-kadang mengalami hal-hal keprihatinan
yang tentunya di luar dugaan kita. Tetapi Tuhan Yesus telah melakukan itu, bahkan Dia menderita untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang telah ada. Dan karena itu kita pun mengambil bahagian yang menjadi peran-peran kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri dan kita ungkapkan kesiapan kita lewat Kidung Jemaat 341 bait yang kedua. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan mari kita memohon berkat. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai jemaat sekarang dan selamanya. Amin.